Perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas beberapa waktu terakhir. Kebijakan Beijing memperketat ekspor logam tanah jarang, dibalas Washington dengan mengancam memberlakukan tarif baru 100%. Ketegangan antara kedua negara ini pun membuat rencana pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping terancam batal. Memanasnya perang dagang antara AS China ini pun menimbulkan spekulasi akan batalnya pertemuan Trump dan Presiden China Xi Jinping. Ini dijadwalkan di sela-sela KTT APEC di Korea Selatan akhir Oktober 2025. Pertemuan itu digadang-gadang sebagai pertemuan pertama mereka berdua sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025. Terkait hal ini, Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Selasa 14 Oktober 2025 mengatakan, hubungan AS China kini sudah mereda lewat komunikasi secara substansial sepanjang akhir pekan. Pertemuan pejabat kedua negara juga akan berlangsung di Washington pekan ini di sela-sela pertemuan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF. Bessent menambahkan Presiden Trump sudah mengatakan bahwa tarif baru tak akan berlaku hingga tenggat yang telah ditetapkan, yakni 1 November 2025. Ia juga memastikan Trump dan Xi akan bertemu di Korea Selatan. Namun Bessent tetap mengecam langkah China untuk mengumumkan pembatasan ekspor ketika Trump mengumumkan kesepakatan damai di Gaza. Menurutnya, upaya Beijing mendapatkan pengaruh sebelum pertemuan dengan Trump adalah ide yang buruk. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan batalnya pertemuan antara Trump dan Xi di Korea Selatan. Pasalnya, China kembali mengeluarkan sejumlah kebijakan baru yang bisa memicu eskalasi. Apa saja kebijakan tersebut? Setelah Washington memperketat pembatasan ekspor chip canggih ke Beijing, kini China balik menyerang dengan menargetkan dua raksasa semikonduktor asal AS, yakni Qualcomm dan Nvidia. Menurut laporan The Wall Street Journal, Badan Pengawas Pasar China, State Administration for Market Regulation, meluncurkan penyelidikan terhadap Qualcomm atas dugaan pelanggaran undang-undang anti-monopoli China. Investigasi ini terkait akuisisi Qualcomm terhadap Autotalks, perusahaan chip asal Israel yang bergerak di bidang komunikasi mobil otonom. China juga mulai memeriksa impor chip Nvidia, perusahaan chip raksasa yang mendominasi pasar semikonduktor global. Pada September lalu, State Administration for Market Regulation menyatakan hasil penyelidikan awal menunjukkan Nvidia melanggar hukum anti-monopoli China dalam akuisisi terhadap Mellanox Technology, perusahaan asal Israel yang diakuisisi Nvidia pada 2020 untuk memperkuat bisnis data center. Pernyataan itu kemudian diperkuat dengan langkah baru pemerintah China bulan ini yang meluncurkan penyelidikan lanjutan terhadap Nvidia. Terkait hal ini, Wang Yiwei, pakar hubungan internasional di Universitas Renmin mengatakan, China telah mempelajari cara menghadapi Trump sejak masa jabatan pertama. Kini China sepenuhnya siap karena memahami seni bertransaksi, taktik, dan kelemahan AS. Apalagi lanjutnya, AS sangat bergantung pada material dan teknologi logam tanah jarang. Ketergantungan itu bakal berlanjut dalam jangka pendek. Persaingan ekonomi yang kian intens ini mencerminkan pertarungan pengaruh antara dua negara yang saling bergantung, tapi juga bersaing ketat. Jika tidak dikelola dengan bijak, misalnya ketegangan ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi global. Kalau menurut Sobat Kompas, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari perang dagang ini?